Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di Kitabillah Al-Quran Asy-Syura ayat 9 dan 10. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa matlubi amri mahabbataka wa ma'rifataka. Kita lanjutkan kajian kita dalam rangka kita membersihkan dosa secara rohaniah. Ada tahapan-tahapan yang kita lalui, ada maqamat-maqamat yang ada di dalam diri yang perlu kita ketahui agar kita mampu dan bisa untuk membuang dan membersihkannya. Karena hakikat daripada ilmu tauhid, ilmu tasawuf itu adalah tahu dengan dosa-dosa yang ada di dalam diri, tahu cara membersihkannya, dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum. Kadang kita tahu, tapi kita tidak tahu cara membersihkannya. Maka belum dikatakan ahli tauhid. Kadang kita tahu dengan dosa dan kesalahan, tahu cara membersihkannya, tapi kita tidak mau atau tidak membersihkannya. Berarti belum juga dikatakan sempurna. Jadi ahli tauhid itu dia tahu dengan sifat-sifat yang buruk di dalam qalbu, dalam dirinya. Kemudian dia tahu cara membersihkannya, dan dia memang berusaha untuk membersihkannya sifat tersebut. Di antaranya kemarin sudah 4 kategori yang kita kupas dan kita uraikan. Yang pertama sekali, latifatul qalbu, 2 jari di bawah dada kiri berhubungan dengan jantung jasmani. Sifat yang ada di dalamnya hawa, nafsu, hubud dunia, cinta dunia, iblis dan syaitan. Membersihkannya dengan zikir sebanyak untuk perdana atau pemula itu membaca zikir 5.000 kali, lebih pun lebih lengkap. Kalau kita membersihkannya, kita zikir, maka yang akan masuk iman, Islam akan mantap, tauhid, dan juga ma'rifat dan sifat-sifat malaikat. Sebab malaikat itu adalah sifat-sifat yang baik. Ada 5. Yang kedua, latifatul ruh namanya, 2 jari di bawah dada kanan. Maqamatnya, tempatnya jauh ilmu tauhid, berhubungan dengan yaitunya rabu jasmani atau rabu orang. Zikirnya 1000 kali. Sifat-sifat yang ada di dalamnya sifat logo atau tamak, kemudian rakus dan bakhil, bukul atau bakhil. Kalau kita zikir membaca Allah, 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 Allah atau la ilaha illallah sebanyak 1000 kali, maka yang akan masuk sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitunya yang namanya latifatus sir. Posisinya berada 2 jari di atas dada kiri. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu supaya kita tahu tempat-tempat yang ada di dalamnya 60 itu.
sifat yang ada di dalamnya yaitunya sifat yang jelek, yang buruk, ghadab atau pemberang, pemarah, menerima dan dendam. Kalau kita zikir sebanyak 1000 kali langkah awalnya, maka yang akan masuk kasih sayang dan juga lemah lembut. Kasih sayang, lemah lembut. Yang keempat yang kemarin yaitunya latifatul khafi. Khafi berada posisinya yaitunya berada 2 jari di atas dada kanan. Nih, dada kanan berhubungan langsung dengan yang namanya sering kita sebut dengan limpo atau limpa. Zikir 1000 kali yang ada bersarang sifat di dalamnya itu yaitunya sifat hasad atau dengki dan munafik. Orang-orang munafik sarangnya di situ. Orang-orang yang hasad sarangnya di situ. Maka yang akan masuk kalau dia berzikir membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah atau Allah, 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 Allah 1000 kali, yang akan masuk syukur. Dia akan selalu bersyukur kepada Allah, ridho atau ridho, ada juga menyebut ridho, ada juga ridho itu artinya yang diberikan oleh Allah gadang sakit atau banyak sedikitnya dia menerima. Apapun yang datang dari Allah dia terima. Dan juga termasuk sabar dan tawakal. Sabar itu mampu mengendalikan diri dari sesuatu, apa saja sebutlah. Kemudian termasuk tawakal. Tawakal itu adalah menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Asal kata dari wakala, wakil. Kalau apa tidak bisa baik kasih tolong ustaz wakilkan ambo. Mungkin Pak RT ambo tidak bisa datang tolong wakilkan. Jadi seolah-olah Pak RT sudah ada mewakili. Jadi apa pesan sampaikan. Jadi wakala, wakil. Jadi tawakal. Faiza azamta, apabila kamu telah membulatkan tekad, telah berusaha dengan maksimal mungkin, fatawakal ala Allah, maka serahkan semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi itu adalah sudah keputusan Allah. Begitu. Jadi sudah 4 kategori yang sudah kita kupas dalam pembahasan yang lewat. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sirri, kemudian latifatul khafi. 2 jari di bawah dada kiri, 2 jari di bawah dada kanan, 2 jari di atas dada kiri, 2 jari di atas dada kanan. Sarang-sarangnya di situ sifat-sifat yang ada nang buruk di dalamnya, kemudian nang baik tun ado. Kalau nang buruk itu pasti ado, kalau nang buruk itu dibikin uang kita kikis habis dengan zikrullah, maka yang baik itu akan masuk. Itu namanya kalau membuang nang buruk itu tafalli. Yang masuk itu namanya tahalli, mengisi. Tuh. Jadi ada metode tafalli, ada tahalli, mengisi. Ya, itu evaluasi yang kemarin. Ada agar kita memahami ini dalam rangka adalah kalau bahasa orang Papua namanya mengaji tubuh. Man arafa nafsahu, sia yang mengaji tubuhnya, mengaji dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan kenal dengan Allah, dengan Tuhannya. Gitu. Kalau dalam Islam yang terkenal kan Allah, Tuhan itu kan bahasa umum. Tapi karena Tuhan itu kita pergunakan kepada Allah, maka boleh saja.
Nah, jadi kalau jawab ke Allah sama sembahyang kayak gitu kan. Sebenarnya dalam Islam bukan sembahyang, sholat. Tapi sholat itu yang ada dalam Al-Quran. Waktu zakat, tunaikan zakat. Nah, sembahyang itu dulu konon kabarnya di alam Minangkabau ini nenek moyang kita kan beragama Hindu, menyembah dewa. Sembah itu menyembah yang dewa, sembah yang menyembah dewa. Kita kata-kata sembahyang itu dipergunakan untuk sholat, menyembah Allah, gak dibolehkan saja. Nah, sebenarnya awal sholat dan sembahyang. Nah, tapi yang tren di daerah-daerah kita kan sembahyang, sholat. Kalau sholat, nah, mama udah sholat belum? Nah, gitu. Jadi udah sembahyang belum? Itu juga sembahyang waktu sholat. Ini Allah. Kemudian, ya, kalau yang bagusnya sholat, biasakan sholat boleh. Karena nanti terbiasa kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sudah apa? Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Maka kita lanjut kepada yang kelima. Yang kelima yaitunya sifat yang ada di dalam diri kita, latifatul akhfa. Tadi kopi, kemudian akhfa. Letaknya adalah posisinya berhubungan dengan, kalau Jawa namanya apa? Emping. Ya pahit. Ya, memang pahit ya. Posisinya yaitunya berada di tengah-tengah dada. Antara kiri dan kanan. Kanan-kanan. Muhammad di sana, di Jawa Mutawinnya. Sifat yang ada di dalamnya yaitunya sifat riya. Sifat bukan nama orang. Riya itu berbuat bukan karena Allah. Kalau di Mina ingin sekali orang disanjung kadangan dia pada pek dipuji kami. Itu riya. Jadi makanya konsep dalam ibadah itu ikhlas. Mukhlishina lahu-d-din. Ikhlas dalam agama, itu dalam berbuat. Nah, contoh ikhlas itu sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam lillah. Nah, itu kalau sudah ada lillah itu udah ikhlas itu. Karena udah terbagi dia. Li itu untuknya semuanya. Ada bagiannya di sana. Seluruhnya lillah, karena Allah. Jadi ikhlas itu adalah berbuat semata-mata mengharap ridho Allah. Saja yang Allah pabuin. Biar baik karanjo, biar baik kapasa, biar mamasa, biar magale, biar apa saja yang kita lakukan ikhlas tanpa embel-embel apapun karena Allah. Nah, orang yang riya, ikhlas lawan itu, orang yang riya maka makomatnya di tengah dada. Tingkatan yang kelima yaitunya akhfa, latifatul akhfa. Yang kedua takabur. Takabur itu kalau di awak sombong boleh. Takabur ya, takabur lain. Al-mutakabbirin muduallah. Orang yang takabur, orang yang sombong, musuhnya Allah. Orang yang sombong, makhluk yang sombong tidak berhak masuk surga. Allah akan masuk lalu kok kalailah, tapi yang berharap mudah-mudahan masuklah gitu. Dulu iblis
sudah berada di dalam surga. Gara-gara sombong keluar dan dosa itu ada. Jadi gara-gara sombong, makhluk yang sombong tidak berhak dan tidak boleh masuk ke dalam surganya Allah. Wa irqam lil malaikati isjudu li Adam. Tak kala Allah menyampaikan, seluruh penduduk surga, siap ya Allah. Udah, sekarang kau sujud kepada Adam. Jadi seluruh penduduk surga itu diperintahkan oleh Allah. Siapa itu? Para malaikat. Jadi sujud kepada Adam. Seluruh penduduk surga itu sujud semuanya. Illa, ada illahnya di situ, kecuali iblis. Padahal dia sudah lama di surga itu, sudah duluan. Aba wastakbar. Ini loh, dia sombong, lagi membanggakan diri. Jadi bukan hanya sombong, tapi membanggakan diri. Aku yang parahnya wah. Apa katanya? Ya Allah ya Rabb, masa kami sujud pula kepada Adam? Adam dapat tangguh baru diciptakan lah. Kami udah ratusan tahun. Tidak mungkin itu. Khalaq tadi, itu kecilnya tuh. Khalaq tadi min tin. Kami khalaq tadi min nar. Khalaq tahu min tin. Kami diciptakan dari api. Inyo Adam itu diciptakan dari tanah. Tunan membanggakan diri itu. Kami diciptakan dari api. Inyo dari tanah. Masa kasujudlah kami ke inyo? Tidak mungkin betul. Bahaya betul. Jadi konsep sombong itu bahaya. Makanya kata Rasul yang dikatakan sombong, batarul haqq wa ghamtun nas. Meremehkan, menolak kebenaran yang datang, meremehkan orang lain, itu yang sombong. Batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang, meremehkan orang lain, itu sombong. Jadi kalau menolak kebenaran, dia sombong. Hati-hati, kebenaran tidak boleh ditolak. Dari sia saja datangnya, kalau itu benar, terima. Walau dari anak kecil sekalipun, kalau itu betul, benar, terima. Makanya kata Rasul, walaupun keluar dari mulut seorang badui yang hitam, legam, tapi itu adalah kebenaran, terima kebenaran itu. Jadi konsep sombong dalam agama, batal haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran yang datang, meremehkan orang lain. Hati-hati dengan bahaya sifat sombong itu. Bisa manusia itu sombong karena pangkat dan jabatan. Di pangkai awal tinggi, jabatan awal tinggi, akhirnya bawahan awal disampurkan turun ke dalamnya. Bangga disampaikan di karyawan awal itu, bayangkan saja sombong. Jabatan, manusia itu bisa sombong, banyak yang sombong karena pangkat dan jabatan. Yang paling hebat itu adalah Fir'aun, tungkongnya itu. Padahal dia biasa-biasa saja, tapi karena jabatannya itu terlalu lama, akhirnya menganggap sebagai Tuhan lain. Kekuasaan itu, jadi kalau terlalu lama berkuasa, itu akibatnya itu kesombongan datang. Manusia itu bisa sombong karena kekayaan. Manusia yang paling sombong dalam sejarah Qarun. Padahal dia, Masya Allah, kalau di awalnya Qarun itu Bapak Ibu zaman Nabi Musa, payah ibunya itu atau awalnya.
pulang sholat, siap sholat, dia langsung pulang. Kenapa? Istrinya dia mau sholat juga, kain sarung kecilnya, menunggu di rumah. Hidupnya sangat sederhana, dia tidak ada apa-apanya. Nah, kita minta doa lah. Nabi Musa, di zaman itu Fir'aun kan tiba balik. Akhirnya ya tidak usah lah, cukup gini aja lah, mohon saja lah, dan mohonlah didoakan kami jadi orang kaya. Gitu. Dari sana awalnya itu. Akhirnya dia dititipkan Allah kekayaan. Di saking kayonya si Qarun tidak ada tandingannya. Sampai kini masih bisa bilang, ada tuh Qarun dia bilang, Qarun yang mana tahu ada tuh Qarun lah. Anak kuncinya saja, budaknya anak kunci itu dah udah membawa ada kuda yang membawa, tidak masih banyak. Dia punya kuda putih. Kuda putih di zaman itu adalah kuda yang sangat tersohor. Kalau kini apalah, perhiasannya saja hitam berlian, ya pokok perhiasan yang mahal dia tiamih lah itu. Perhiasan intan berlian di atas emas lah semuanya, berkilau-kilau. Saking kekayaan tidak tampung, lima-limanya ada. Dia punya banyak usahanya, peternakan, segala macamnya. Dalam sejarah seperti itu. Bahkan suatu saat terbetiklah di dalam hatinya, ambil calian lagi kekayaan aku, bukan manusia banyak lah, ingin tahu manusia bohnya, gitu. Dia di samping kaya, dia penciki, bakhil. Jadi ujiannya memang seperti itu, makanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi akhirnya suatu saat dia keluar dengan, awalnya dia tenggelam di tanah itu, di sana itu dia keluar dengan sikap angkuh dan sombongnya. Dia pakailah kuda di saat itu emas, berlian, perak, yakut, marjan dan segala macamnya yang mahal-mahal itu di apanya, dan dia punya pengawal. Kalau kini anak namanya itu kompres, ajudan gitu. Dia kemana-mana untuk menghilangkan nyawa orang, dia mudah saja. Dia tidak setuju, tuh, hilangkan dia. Gitu, dia main bayar saja. Gitu. Dia bisa kontak si Fir'aun gitu kan, amankan itu. Karena dia tidak itu. Akhirnya dia keluar dengan harta kekayaannya, dengan bala tentaranya, pengawalnya, mahkotanya, kemudian ya mahkota seorang orang kaya lah, kita tidak ada bandingannya. Dan dia sudah memperlihatkan. Akhirnya dia lewat. Orang alim di saat itu, kalau dia mungkin jalan lah gitu kan, ustaz, syekh, kiai, bahkan sempat terbetik dalam hatinya, ya Allah, pendamping aku beri. Sampai begitu tuh, kampung ngecalinya, begitu kampungnya. Nah, di saat itulah dia memperlihatkan kekayaannya itu, maka terjadilah gemuruh. Kalau dia anak kompo, dua gemuruh, bumi itu kapiang itu seperti pohon itu bala dua, masuk ke dalam. Bukan hanya dia dengan bala tentaranya, harta kekayaannya, seluruh istana dia yang dia miliki di kala itu ambruk dalam waktu yang bersamaan. Mungkin ada di Pariaman, atau ada mungkin di Pasisia, atau mungkin ada di Pontianak, atau mungkin ada di mana-mana lah gitu kan. Gudang-gudang kekayaan itu masuk dalam waktu yang bersamaan. Dan bumi Betawi seperti tidak ada apa-apanya. Itu semua kekuasaan Allah. Itu akibat dari sombong tadi itu.
Makanya muncullah istilah dia lagi, ada lagi. Orang kayu, dia kayu, ada dan kayu. Kan gitu. Dia yang hebat, ada yang paling hebat. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun sudah berada di dalam surga, kalau sombong tidak jadi keluar. Jadi karena sombong itu akhirnya Inggris keluar dia. Aba wastakbar, dia membanggakan diri. Jadi di samping dia menolak, dia membanggakan diri. Tidak mungkin kami sujud kepada Adam. Kami diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Maka di kala itulah dia dikeluarkan dari surga. Jadi hati-hati dengan sombong, bahaya sifat sombong itu. Tidak boleh. Maka itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi riya yang ada di dalam itu berbuat bukan karena Allah. Maka berbuatlah kita sesuatu itu tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk takabur. Jangan takabur Allah. Tidak boleh. Karena takabur itu sangat membahayakan. Konsep takabur tadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Penyebabnya bisa saja seseorang itu takabur karena harta kekayaan, denggalan dia, atau mungkin waliawa rancak dari wali tetangga. Yang jadi itu talak uang awak rancak dari talak uang orang. Jadi dan boleh meremehkan orang lain. Jadi kalau memang benar disampaikan oleh seseorang itu, terima kebenaran itu. Kini kok kebenaran itulah yang banyak dan ditolak. Termasuk sumber dari Al-Quran. Para ulama itu yang istiqomah itu menyampaikan kebenaran itu. Itu ditolak, diabaikan. Kayak hati-hati. Termasuk menolak yang namanya tentang jilbab itu. Jilbab itu aturan Allah, bukan aturan manusia, bukan budaya orang Arab. Sering kita sampaikan. Jadi jilbab ada yang menyatakan adalah budaya Arab. Tidak. Aturan Allah, Al-Quran, Allah menjelaskan. An-Nur 31, Al-Ahzab 59. Kenapa sering itu kita sampaikan? Agar kita lebih memahami dan orang-orang khalayak ramai, umat-umat yang lain juga lebih memahaminya. Jadi menutup aurat, memakai jilbab bagi wanita muslimah bukan budaya Arab, tetapi perintah Allah. Kalau ibu menutup aurat, memakai kerudung, memakai jilbab, sudah taat kepada Allah. Konsepnya Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabi, hai para nabi, qul li azwajika, sampaikanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada wanita-wanita orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabihinna, hendaklah mereka menutupkan kudungnya ke seluruh tubuhnya, ke dada mereka. Itu perintah Allah. Jadi aneh bin ajaib kalau ada anak dari seorang ulama, istri dari seorang buya atau ulama, guru agama, dia membuka aurat. Bisa saja mungkin tak paham dia, atau mungkin paham dalam pol. Paham dalam pol. Dalam pol paham. Karena ada segmen yang mengeluarkan, oh jilbab itu bukan pakaian Islam, itu budaya Arab. Kata siapa budaya Arab?
dalam Al-Quran. Oh saya kan habis Quran, paham Al-Quran, ahli tafsir, ahli ini. Walaupun habis Quran, kalau tak mengamalkan Al-Quran, kan 0,0. Sama dengan kok, karena ini begitu ya. Ya Bu ya, itu perlu kita sampaikan karena juga bahagia daripada perintah Allah. Sia yang menolak bahwa menutup aurat itu, memakai jilbab itu adalah perintah Allah. Siapa yang menolak dia sombong. Balik ke situ. Berarti dia menolak kebenaran. Hanya hukum menutup aurat apa Bu? Wajib. Kalian mikir wajib. Kalau dilakukan bapak lu, ketiga dosa. Ya, mau berdosa terus semasa hidup. Itu konsepnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perempuan sampai yang kayak, nah kalau keluar dari rumah tutup aurat. Bapak-bapak sampailah ke istri-istri awak, si istri ya. Kalau istri awak adalah perempuan, tapi kalau laki-laki dosa. Kalau dikemaskan tak saya berdua. Boleh. Kasih saja aurat kuliah kalau enggak, 031. Itu jawabannya tuh. Kalau sudah di rumah. Apa saja isi 031 itu? Mungkin ibu-ibu di rumah buka jilbab, pakai baju kaos pendek lengan saja. Ya tak apa-apa. Satu kasih saja suamimu. Pakai mu ya, bukan suami kawan. Suamimu. Boleh. Anak laki-laki yang belum paham tentang aurat, tapi kalau anak awak lah balik berakal, jangan pakai sama Hawaii sedukona. Tu rasa dia pareso malu dia sopan lah itu. Apalagi awak ibin di Minangkabau. Itu caranya. Kemudian wanita sesama muslimah. Kemudian ayahmu. Kuliah awak tidak pakai doang dong. Nanti sananya. Kemudian anak suamimu. Ada 3 oleh situ tuh. Boleh ibu saya di rumah untuk rujukan yang 031. Pelayan laki-lakimu yang tidak ada punya keinginan kepadamu. Mungkin awak ditakdirkan Allah orang mampu. Kita punya kendaraan, pergi kemana-mana pakai kendaraan. Kita punya sopir pribadi. Sopir itu dah minat kalau ya sama kalau Yusuf Sulaiman. Mungkin Yusuf kira Sulaimannya. Itu. Kalau dah buat dolar tanya tak mau jadi barang kadang. Tapi itulah namanya fitnah. Fitnah itu kan di situ. Dituduhlah Yusuf kok dan kamanajuan si Sulaiman. Nyokan dualah lambang awak dia namanya Yusuf tuah. Antu bahasa awak namanya orang tahanan. Orang tahanan juga. Itu kan ini doang. Tak beruang jadi dia. Itu kan. Itu fitnah kok, fitnah wanita judulnya itu. Itu. Tapi kalau ingin cari barang bukti tidak ada. Kalau memang ada pemerkosaan di situ, sobek baju itu pasti dipukul. Ternyata sobek baju si Yusuf di belakang. Tuh tahu Yusuf lari nyolanku ya di Sulaiman mau cabi baju di belakang. Nah, pas sadar di rangkuyan tuh pintu terbuka. Raja dia datang. Kan gitu ceritanya tuh. Raja ya. Wah, langsung siapa langsung.
katanya kok tak keluar kan itu kan. Tapi ada dekat keluar juga karena tafsir mimpi di kelebatan karena putusan Allah. Jadi oleh sebab itu hati-hati bahwa menutup aurat perintah Allah. Awal tahu batasan-batasannya. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu ikhtilafnya tuh katanya boleh tidak pakai cadar. Gitu. Mau pakai cadar silakan kalau banyak kamui. Kini awal lagi pakai cadar nih. Pakai cadar buat. Masuk saku buat. Pakai cadar buat. Karena di bawah cadar ini. Kalau anda pakai cadar itu awal dia belo ke. Kalau masuk hukum wajib cadar begini kok. Cadar buat. Ya, kalau laki-laki batasan aurat antara pusar dan lutut. Tapi kadang mungkin itu saya betul-betul dong. Oh, ada boleh buka pakai singlet sewa kan mungkin dong. Tentu lebih sopan. Jadi caranya. Jadi kalau di rumah boleh Pak. Boleh. Tapi kalau pakai jilbab di rumah silakan, tak apa-apa. Iya, aku pernah menanya ibu-ibu, baju beliau itu balapi-lapi, jilbabnya kadang pakai kaos kaki. Kalau menurut awak angin, aku tanya, Bu, enggak angin sama ibu pakai baju kok? Baju balapi-lapi, jilbab kadang enggak, ya. Lapi angin nanti di neraka katanya. Astaga. Aku nanya jawab itu tak jawab kan? Tak ada jawab kami yang lain. Tuh. Itu caranya. Biarlah angin ini gua dulu, angin itu jangan biasanya. Biarlah angin ini dulu menahan angin. Nanti aku dah tahu menahan angin di neraka tuh. Masya Allah. Luar biasa. Jawaban ibu itu luar biasa. Tapi ini aku bertanya oleh ibu itu loh. Jangan ini kalau berikutnya kata-kata itu kan. Artinya apa? Begitu mencerminkan ketaatan kepada Allah. Di rumah boleh agak longgar jilbab kita, boleh kita buka jilbab. Itu ada 13 syaratnya. Suami kita, anak laki-laki kita, termasuk di situ para budak. Nah kalau dalam begini budak ada orang yang ada membantu gininya orang merdeka. Kalau budak itu adalah hamba saya yang belum merdeka di zaman Rasul, awal-awal Islam, di zaman Khalifah itu para budak ada itu. Contoh Bilal bin Rabah itu kan budak awalnya itu disiksa oleh budaknya, dicambuk, ini segala macamnya, dielok di padang pasir, tapi dia tetap ahan. Maka ketemulah dengan siapa? Umar, Mubakar ya, Mubakar Siddiq. Ditebus di Bali dia Mubakar. Akhirnya dimerdekakan oleh Mubakar. Diambil karena suaranya bagus, diambil sebagai muhajir yang pertama di zaman Rasul. Itulah Bilal bin Rabah terkenal. Kalau di kampung kan Bilal kan. Jadi zaman ini tidak ada para budak. Jadi budak itu boleh kita longgar, boleh kita buka jilbab, padang baju jadi lengan apa-apa. Ada 13 di sana. Jadi artinya apa? Ada hal-hal penting yang perlu kita ikuti dan kita taati. Kalau kita menutup aurat, berarti ibu-ibu, wanita-wanita muslimah mau keluar, mau ke pasar, mau ke kedai, mau ke warung, mau kemana saja, baik ke Harjo, baik ke ladang sekalipun, berarti satu sudah taat kepada Allah, yang kedua berarti menjalankan aturan syariat menutup aurat. Tapi sebaliknya kalau membuka aurat sepanjang itu satu mengingkari aturan Allah, yang kedua banyak melakukan perbuatan dosa. Mulai dari rumah sampai ke pasaraya, bara orang nanawa dia dosa mantonyo, laki-laki nama kalian sampai kembali pulang.
itu nanti akan dihampukan siksa dan azabnya Allah. Makanya sering kita sampaikan kepada para remaja putri, adik-adik para remaja putri, para ibu-ibu yang aktif membuka aurat, dipajang di medsos, di Facebook, di Twitter, di Instagram, di YouTube, cabut, tarik, keburu meninggal. Kalau nggak ditarik dan dicabut, sepanjang itu kita mengalirkan dosa terus. Apalagi kalau Allah terbalik di alam barzakh. Baik Bapak Ibu hadirin, kalau menyampaikan pelajaran semuanya juga bahagia dari kita untuk bermuhasabah diri. Nah, assalamualaikum. Biarlah kalau salah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan datang kita taat di dalam menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, ila laika fastabiqul khairat wa billahi taufiq.